1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca pada Alkitab, kemudian silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Dan tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap seorang yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemurit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Memperhatikan kitab Korintus, kita bertemu dengan karakter-karakter daripada kehidupan jemaat Tuhan yang memang sungguh luar biasa. Yang pertama kemarin kita membahas bagaimana jemaat Korintus ini adalah jemaat yang pintar. Karena bagi orang yang Yunani, sesuatu yang luar biasa itu harus ditolak ukur dari apa? Logika seseorang, kemampuan seseorang untuk berlogika, berapologetika. Sehingga kalau orang Yahudi mengharapkan tanda, tetapi kalau orang Yunani mengharapkan apa? Kemampuan untuk berpikir, kejeniusan. Sehingga bagi mereka Paulus itu tidak masuk hitungan, karena bagi mereka Paulus itu bukan orang yang pintar. Sehingga mereka kemudian menggolong-golongkan, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas itu Petrus, saya dari golongan Kristus. Tapi ada juga berkata saya dari golongan Paulus. Sementara orang-orang yang disebutkan ini, yang digolongkan ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan caranya. Aneh kan? Nah, kemudian berikutnya adalah jemaat Korintus hidup dalam percabulan. Dan justru mereka menganggap itu sesuatu yang bukan sesuatu yang memalukan. Mereka justru mempertontonkan sedemikian rupa, bahkan mereka bangga dengan melakukan hidup seperti itu. Dan ini memang karakter-karakter yang memang masih hidup dalam jemaat Tuhan. Dan bagian ini juga kita perhatikan ada perselisihan di antara jemaat-jemaat. Nah, hari ini kita konsentrasi membahas ada perselisihan di antara mereka. Tapi kalau saya memperhatikan kenapa ada perselisihan, yang pertama karena mereka masih hidup dalam ikatan duniawi yang dengan penuh hawa nafsu. Selain daripada tadi ada yang berzina, ada yang mencuri, ada pemabuk lain sebagainya. Tetapi itu kan menunjukkan tentang karakter mereka belum dewasa sebetulnya di dalam Tuhan. Maka ukuran dewasa sebagai orang percaya bukan berapa lama kita berada di gereja atau berapa lama kita melayani, tapi sebetulnya ukuran dewasa adalah bagaimana sikap saya terhadap segala sesuatu, baik terhadap
pemahaman pengetahuan baik terhadap kehidupan-kehidupan yang lain, termasuk juga terhadap kemudian persinahan lain sebagainya, apakah kita sudah meninggalkannya atau tidak. Dan terhadap perselisihan di dalam jemaat, bagaimana kita bisa menghadapi semuanya itu dengan suatu sikap yang benar. Ya, saya katakan bahwa kita mungkin saja menghadapi yang namanya situasi atau kondisi di mana kita mengalami gesekan satu sama lain. Perselisihan satu sama lain itu mungkin saja terjadi. Ya, jangankan di kita, di gereja-gereja yang besar banyak yang pecah, yang kita dengar ya, dimanapun gereja kemudian pecah menjadi berapa. Jangankan gereja, kemudian ada STT yang juga pecah, perselisihan terjadi. Tapi dalam hal ini bukan hanya bicara tentang perselisihan itu, tapi bagaimana kita menyingkapinya sebetulnya. Itu yang merupakan poin yang sangat penting. Bagaimana kita menyingkapinya? Apakah kita menyingkapi sebagai orang dewasa atau tidak? Karena sebetulnya ketika saya berinteraksi dengan orang di luar saya, entah itu istri, entah itu anak, pasti ada gesekan. Coba tanya kepada yang sudah berkeluarga, ada nggak gesekan? Ada. Mulai dari masalah naruh anduk di mana, mencet odol bagaimana, ya kan? Ada yang tiba-tiba pencet yang di ujung. Ada maunya dari sini, dari ujung benar-benar diurutkan. Nah, itu bisa menjadi keributan. Ada yang suka tidurnya dimatikan lampu, ada yang nggak suka dimatikan lampu. Itu juga menjadi suatu masalah yang baru. Ya, dengan kata lain bahwa gesekan bisa terjadi dengan berbagai kondisi yang muncul. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya? Malah seorang yang besar, penginjil Billy Graham berkata, saya dengan istri saya cocok di dalam ketidakcocokan. Bisa nggak? Bisa. Karena tidak meributkan sesuatu yang tidak cocok itu. Mari kita satukan kelebihan dia, ya kita syukuri. Ya kekurangan dia, ya udah deh. Kalau memang tidak terlalu fatal, ya saya tidak perlu mengungkit-ungkit, tidak perlu terlalu membuat suatu masalah terhadap hal seperti itu. Artinya ada suatu masalah yang memang besar, yang memang kita harus tegas. Ya, saya katakan masalah yang besar itu adalah misalnya masalah persinahan. Itu memang masalah yang besar, yang memang harus serius ditangani. Ya, memang gereja juga harus mempunyai sikap yang benar terhadap hal itu. Jadi jangan sampai orang itu berzina kemudian dengan bebasnya dia melayani misalnya, atau tidak ada teguran terhadap hal itu. Atau seseorang yang korupsi, lalu kita kompromi terhadap hal itu. Ada hal-hal yang sikapnya tindakan-tindakan amoral yang memang perlu tegas dalam hal ini. Sehingga kalau kita bicara tentang disiplin gereja, setidaknya menurut saya ada 3 hal yang sangat memang perlu kita perhatikan. Kalau orang itu hidup dalam kehidupan amoral, misalnya dia menggelapkan uang, misalnya dia hidup dalam persinahan, atau berikutnya dia mengajarkan ajaran yang sesat, ya memang kita harus bertindak lebih serius, lebih tegas, terutama dalam tata cara disiplin gereja. Tetapi kalau misalnya hal-hal yang kecil, ya cukup nasihat secara 4 mata. Ya kalau dia tidak mau, biarkanlah dia belajar dulu, mengerti dulu tentang hal-hal yang memang harus dia kerjakan dengan bijaksana. Karena kalau misalnya kita biarkan juga, hal-hal yang kecil bisa mengganggu yang lain. Misalnya kebiasaan-kebiasaan kita yang suka berselisih misalnya, itu juga kebiasaan yang kecil tapi juga bisa mengganggu yang lain. Nah, maka dalam hal ini Paulus juga menyinggung ada suatu permasalahan yang kecil tapi kemudian menjadi besar. Kenapa? Karena yang pertama adalah mereka itu mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak kudus. Artinya bahwa harusnya tolak ukur sebagai penyelesaian masalah adalah orang percaya. Jadi lucu, misalnya saya bermasalah dengan Pak Martinus, kemudian saya mencari seorang yang namanya lawyer dan tidak percaya, dia pasti mengukur dengan pemahaman lawyernya.
Dan lawyernya itu, kalau pemahaman lawyernya benar, ya akan menjadi sesuatu yang bagus. Tapi kalau tidak benar, hanya demi kepentingan supaya itu menang perkaranya, maka sebetulnya saya bukan mencari keadilan. Saya sebetulnya sedang ingin mencari kepuasan diri, kemudian mencari pembelaan diri. Makanya nggak heran ada orang yang betul-betul kelihatan salah bisa menjadi benar. Karena apa? Karena ketemu dengan orang-orang yang memang tujuannya adalah mencari perkara supaya menang. Padahal kalau dilihat dari titik masalahnya, yaitu suatu perkara yang memang jelas-jelas salah. Ya, maka pendeta pun harus berdiri dengan benar dalam semua posisi, sehingga tidak mentang-mentang mungkin saya dekat dengan seseorang, mungkin seseorang banyak memberikan sesuatu kepada saya, kemudian saya serta-merta berpihak. Tidak boleh seperti itu. Jadi dia harus berdiri dalam suatu jalan yang benar. Kalau memang ini salah, ya salah. Kalau ini benar, ya memang benar. Dan perhatikan sikap daripada Salomo. Salomo waktu diperhadapkan dengan dua wanita yang sama-sama punya anak, kemudian satu anak meninggal karena ditindih oleh mamanya waktu tidur, Salomo nggak serta-merta kemudian membela orang yang berkata bahwa ini anaknya. Salomo menguji dulu mana kebenarannya. Nah, maka dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Salomo kemudian tahu mana mamanya atau bukan. Dikatakan yang bukan mamanya itu berkata, nggak apa-apa, dipotong, dibelah dua, kita bagi dua. Tapi yang mamanya berkata, ya udahlah kalau begitu, biarkan anak itu masih hidup dan diberikan kepadanya. Jadi dalam hal ini Salomo tahu jelas bahwa siapa pemilik daripada anak itu. Nah, sehingga memang kita perlu berbijaksana. Kalau kita mencari keadilan pada orang-orang yang tidak percaya, itu lucu. Karena apa? Karena dikatakan bahwa, atau tidakkah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia atau menghakimi orang-orang yang tidak percaya? Jadi sebetulnya kita telah merendahkan status kita sebagai orang percaya kalau kita mencari dukungan, mencari pembelaan terhadap orang yang tidak percaya. Ya, dalam hal ini bukan berarti kita dalam persidangan nggak boleh naik banding, nggak boleh ya tidak boleh. Kalau dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh ada pengacara dan sebagainya. Tapi lihat dulu pengacara itu sungguh-sungguh atau tidak. Ya, memang kita harus melihat nanti berbagai risiko. Nanti kalau salah diambil bisa menimbulkan permasalahan yang baru. Bukan justru titik temu, tapi justru permasalahan yang baru yang bisa terjadi. Bahkan dikatakan, ingat ya, kita bukan hanya menghakimi dunia, tetapi dikatakan, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Artinya malaikat-malaikat yang jatuh itu ada dalam tanda kutip bahwa memang kita bersama dengan Allah menghakimi mereka-mereka yang tidak kudus hidupnya. Menghakimi bersama dengan Allah terhadap malaikat-malaikat yang jatuh, yang melawan Allah. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa posisi kita sebetulnya harusnya lebih tinggi daripada posisi orang dunia. Kebenaran yang kita miliki harusnya kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenaran orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan sampai kita justru memilih untuk meminta pembelaan terhadap orang yang tidak percaya. Bahkan kalau di desa-desa atau di kampung-kampung justru orang memilih minta pembelaan kepada apa? Kepada dukun-dukun, kepada orang-orang yang punya ilmu hitam. Untuk apa? Ya untuk menghajar sesama teman orang percaya ini. Nah, ini sesuatu masalah ya. Jadi dalam bagian ini kita memperhatikan, itu menunjukkan tentang ketidakdewasaan secara iman, kekurang mengertian terhadap posisi sebagai orang percaya. Harusnya kita sebagai orang percaya melihat saudara seiman ini bukan sebagai lawan, bukan sebagai musuh.
justru sebagai orang-orang yang memang harus sama-sama mendapatkan suatu posisi keadilan yang tepat. Makanya saya katakan bahwa ya mungkin saja ada gesekan, mungkin saja ada perselisihan di antara kita, tapi perselisihan itu justru mempertajam kita, menguji kita, membuat kita semakin cemerlang, membuat kita makin hidup dalam mengisi kebersamaan dengan penuh dan utuh. Saya gambarkan lagi sama seperti keluarga. Ya, keluarga ada gesekan, ada. Tapi justru dari situ kita mengerti, oh ini dia nggak senang terhadap kalau saya ngomong seperti ini. Oh dia tidak senang kalau saya diam. Ada orang nggak marah tapi diam, yang menunjukkan marah juga. Oh dia nggak senang kalau saya berperilaku seperti ini. Ya contohnya istri saya nggak senang kalau saya bersin dalam mobil, padahal bersin itu pun nggak saya pernah pesan kan, tiba-tiba bersin. Ya tapi lama-lama bisa juga saya memahami kenapa dia tidak senang, dan lama-lama juga dia memahami kenapa saya sering bersin, ya karena memang ya kadang-kadang kita kelelahan, kadang-kadang bersin. Jadi maksud saya ada hal-hal yang kecil kadang-kadang bisa menimbulkan ketidaksenangan, ketidakcocokan, tapi ingat bahwa marilah kita mulai memahami kita pun ada titik kelemahannya. Ya di balik kelebihan kita ada kelemahannya. Kalau dia lebih kita syukur, kita memuji Tuhan. Tapi kalau kita kurang, ya kita belajar untuk mengisi kekurangan kita, terus berubah di dalam Tuhan. Karena dalam bagian ini kan pemandangan secara eskatologis, artinya pemahaman tentang akhir zaman. Paulus ingin mengatakan bahwa kamu berkata bahwa kamu ingin berjumpa dengan Tuhan, kamu sebagai seorang hakim bersama dengan malaikat-malaikat, tapi mengurus perkara-perkara kecil di antara kamu saja kamu nggak sanggup. Ya, kita ingat bahwa perjalanan kita bukan hanya sampai hari ini atau sampai besok atau sampai kuburan. Tapi perjalanan kita sebagai orang percaya itu sampai pada titik eskatologis atau akhir zaman, sampai titik kekal. Ya memang ya kita sebagai anak Tuhan dipakai Tuhan untuk mewujudkan kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kesejahteraan daripada Tuhan terhadap orang beriman, terhadap dunia ini. Ya saya ingin membuka gambaran pemahaman kepada kita bahwa kalau kita tidak sanggup memberikan kedamaian terhadap sesama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menciptakan kedamaian terhadap orang lain yang bukan orang yang percaya pada Tuhan. Saya selama 1 minggu mengikuti kuliah, diikuti dari berbagai negara, ada dari India, ada dari ada dari India, ada dari Afrika, dari berbagai negara yang mereka kesaksian tentang bagaimana mereka berusaha untuk hadir di satu negara tertentu dengan mempelajari budaya-budaya orang. Dan mereka mengalami banyak tantangan, tetapi akhirnya mereka bisa masuk ke sana dan mereka dengan sungguh bisa melayani di sana. Tapi saya belajar banyak dari mereka bahwa ternyata semangat mereka untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya luar biasa. Artinya bahwa satu jiwa bagi mereka sangat berharga dan sangat penting, sehingga mereka mau pergi ke negara yang lain. Nah maka saya pikir bahwa kita perlu memikirkan tentang bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Mungkin kita nggak menjangkau mempertobatkan dia, tapi sikap kita terhadap orang lain itu juga sangat penting. Jangan sampai yang sudah ada menjadi hilang. Yang hilang kita berusaha cari-cari. Nah ini kan satu masalah kan. Nah, sehingga saya belajar bahwa mereka membutuhkan dana yang besar, mereka butuh doa yang sangat luar biasa. Mereka pergi ke suatu negara yang sangat sulit, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga orang-orang supaya orang percaya kepada Tuhan. Nah makanya Paulus berkata, orang sudah percaya dalam rumah Tuhan, sesama anak Tuhan terjadi gesekan, kemudian perpecahan. Ini kan sesuatu yang tidak elok. Padahal semangat kita adalah
menjangkau orang-orang, membawa orang-orang untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, sehingga Paulus berkata nanti di dalam bagian yang akan kita baca seterusnya, yang pertama Paulus mengingatkan kita ini sebagai hakim yang harusnya memegang suatu kebenaran yang benar-benar sejati yang berasal daripada Tuhan. Maka kita harus dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi kita itu sebetulnya kita sanggup menghakimi perkara-perkara yang dapat dikatakan perkara yang biasa, mengurus perkara-perkara yang tidak berarti. Itu yang Paulus katakan di ayat yang kedua. Jangan buru-buru mencari perkara atau meminta pembelaan kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, sehingga kan dalam Alkitab, kalau ada saudara kita yang berbuat salah, yang pertama, tegurlah dia di bawah 4 mata. Lalu berikutnya, kalau dia enggak bertobat, panggil lagi saksi matanya, 1 atau 2 orang atau 3 orang. Kalau misalnya ada saksi, dia tidak berubah, atau dia tidak menerima, maka panggil lagi jemaat. Benar nggak seperti ini? Ya, kalau benar, memang orang ini bermasalah. Dia tidak mau bertobat, tidak mau ditegur. Ya, memang untuk sementara dia harus disiplin secara gereja. Ya, kemarin waktu sharing, ada teman dari India berkata, Pak, kalau kita di India itu, jemaatnya itu, tipe jemaatnya ada yang suka jalan-jalan. Waktu mau diberitakan firman Tuhan, mulailah dia jalan. Keluar masuk. Waktu mau diedarkan kantong persembahan, mulailah dia jalan. Akhirnya pendeta ini ya dengan sedikit lebih ketat, setiap kali mulai ibadah langsung dia kunci pintu ruang ibadah. Ada jemaat yang mulai ngantuk, ya memang menyindirnya ala orang Indonesia ya. Jemaat sekalian, kalau sudah ngantuk, ya saya senang katanya. Tapi ada ruang pastori di belakang, bisa dipakai, ada ruang AC-nya, silakan tidur di sana. Ya jadi melek semua kan, karena disinggung. Artinya, ya udahlah kalau pas belakang jangan tidur masuk ya. Tapi itu ternyata cara-cara yang dia buat, ya supaya jemaat itu mulai sadar bahwa ya waktu pemberitaan firman Tuhan, ya waktu kantong persembahan dijalankan, atau waktu memuji Tuhan, ya lakukanlah semua itu dengan serius. Sehingga ini memperlihatkan kepada kita bahwa hal-hal yang kecil sebetulnya bisa kita kerjakan kok, asal dengan satu motivasi yang benar. Ya kalau kita motivasi yang sudah nggak benar, ya pasti sasarannya menjadi tidak benar. Ya sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu pada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Itu artinya tidak mengenal Tuhan atau tidak beriman. Jadi mereka nggak tahu urusan-urusan tentang bagaimana mengurus setara ajaran iman Kristen, tidak tahu. Jadi ya mungkin saja urusan itu bukan menjadi selesai, justru menimbulkan masalah-masalah yang baru. Makanya kan kemarin beredar video Gilbert yang membela, ya semua orang sudah tahu bahwa itu salah. Ya dalam konteks bahwa dengan kita membunuh orang itu sudah salah, meskipun kita benar. Tapi seorang yang namanya pendeta, yang merupakan sesuatu yang lucu bagi saya adalah gini. Dia kan mengunjungi orang tua daripada Brigadir Yosua kan, berfotolah dia di kuburannya. Tapi tiba-tiba dalam satu waktu dia menyampaikan satu perkataan yang lain, sehingga nggak enak juga. Perkataan daripada ayah almarhum Yosua, dia berkata pendeta pembohong katanya. Nah ini kan menunjukkan tentang ternyata kita berharap kepada seseorang yang dewasa secara rohani, bisa mungkin saja orang itu salah. Sehingga kan beredar sekarang, kalau Bapak Ibu lihat, ada surat teguran yang keras dari Sinode GBI bahwa dia disuruh mencabut semua perkataan-perkataan dia. Kemudian dalam waktu berapa jam dia harus meminta maaf dan tidak boleh mengulangi hal seperti itu. Ya, orang percaya harus menjadi orang yang menentukan, bahkan menertibkan, mensejahterakan. Kalau bisa masalah ini cepat selesai, jangan di blow up terus.
Kalau bisa masalah ini diselesaikanlah secara empat mata. Jangan sampai orang lain dengar. Ya kalau orang lain dengar itu suatu masalah. Ya memang kadang-kadang kita saking jengkelnya sama orang, maunya semua orang tahu tentang masalah kita. Tapi dalam hal ini saya belajar bahwa orang tahu pun itu juga sesuatu yang memalukan kok. Kita bermasalah itu sudah memalukan. Kita berperkara dengan orang lain itu sesuatu yang memalukan. Ya maka kalau seorang hamba Tuhan saja bisa terpleset seperti itu, maka kemungkinan lebih orang yang tidak percaya. Maka dalam bagian ini Paulus berkata bahwa kita harus bersikap bijaksana dalam hal ini. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak tahukah, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Orang Korintus ini kan menganggap dirinya berhikmat, tapi faktanya masalah yang kecil mereka nggak berhikmat. Paulus berkata, kamu ngomong kamu berhikmat, padahal nggak berhikmat. Nah, disitulah sebetulnya menguji, benar nggak kita berhikmat atau tidak. Ya maka orang berhikmat atau tidak itu diukur bagaimana cara dia menyelesaikan suatu masalah, bagaimana dia mampu untuk membawa suatu perubahan kepada tiap-tiap masing orang yang mengalami suatu permasalahan. Jadi nggak tiba-tiba misalnya, oh kalian bermasalah ya? Ya kalau begini kita laporkan kepada polisi saja. Maka aneh sekali sebetulnya tiba-tiba kita, bukan berarti saya berkata bahwa kita tidak perlu melaporkan suatu kasus ke polisi, tidak demikian. Tapi kalau kita bisa selesaikan secara sikap orang beriman, kenapa harus segera kepada polisi atau kepada pengadilan? Nah, kecuali ini suatu masalah yang luar biasa, yang memang kasus hukum yang kemudian tidak ada titik temu. Sehingga kan kalau kita biasanya kita lapor ke polisi satu masalah, biasanya disuruh mediasi dulu kan antara dua pihak. Ya kalau tidak bisa maka diteruskan. Adakah saudara yang harus mencari keadilan terhadap orang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ini berulang-ulang Paulus katakan. Kalau orang kemudian mencari perkara keadilan kepada orang yang tidak percaya, nah ini sesuatu yang memang berarti kekristenan sudah mengalami degradasi. Kalau orang sudah tidak lagi percaya kepada keadilan orang percaya, nah ini sesuatu yang sangat serius. Adanya saja perkara di antara kamu, ayat 7, yang seorang terhadap yang lain itu merupakan suatu kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Apa yang Paulus katakan? Yang pertama, selesaikanlah secara baik-baik sebagai orang beriman. Kemudian yang berikutnya, cobalah kita belajar sebagai orang percaya yang belajar untuk apa? Menyangkal diri. Yang kadang-kadang dalam suatu permasalahan gak harus kita sebagai orang yang benar. Mungkin kita mengalami satu ketidakadilan, menderita karena itu. Mungkin kita mengalami yang namanya dirugikan karena itu. Ya itu yang kami alami. Rasa-rasanya kalau kita mengalami ketidakadilan, kita ingin marah, kita ingin jengkel. Rasa-rasanya kalau kita dirugikan, kita juga ingin marah, ingin jengkel. Tapi kemarin menarik, itu yang saya katakan juga di sharing pas persekutuan wilayah di daerah Tangsel kemarin. Saya berkata bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan situasi yang sulit, dan Tuhan membukakan suatu cara yang baru untuk kita memahami tentang kelimpahan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi saya menuju ke rumah Ibu Shirley, biasanya saya mengikuti satu jalan itu. Tapi ternyata jalan itu ditutup karena ada pasar malam. Nah, kelabakanlah saya cari jalan yang lain. Nah, saya hubungi keluarga, kemudian di-share Google Map oleh Ibu Shirley. Baru saya kemudian menemukan jalan yang baru. Ternyata nggak harus lewat situ saja. Dengan kata lain, suatu permasalahan kalau kita singkapkan,
atau singkapi dengan benar, maka permasalahan itu justru membuka satu cara yang baru, satu jalan yang baru. Kadang-kadang kita merasa dirugikan karena kita nggak cepat sampai kepada sana, atau merasa dirugikan karena jalan kita ditutup oleh orang lain. Nah, tapi bagi Tuhan, Tuhan banyak cara. Nah, sehingga jangan keburu marah. Mungkin bagi orang itu merasa sudah merugikan kita, orang itu merasa sudah puas karena ketidakadilan. Tapi kita ingat, rancangan Tuhan itu membuat kita belajar bahwa dalam hidup kita ada perlu penyangkalan diri. Itu membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin lebih indah lagi melihat cara Tuhan mengukir. Ternyata ketidakadilan orang itu bisa juga menjadi berkat bagi kita. Orang nggak adil pada kita, apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat. Orang menipu kita, apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat. Sehingga kalau kita dirugikan, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat pengen membalas. Ada kemungkinan itu itulah cara Tuhan, yang memang Tuhan ingin belajar supaya kita menyangkal diri. Karena memang dalam Alkitab dikatakan ya, ikut Tuhan itu menyangkal diri, pikul salib. Ikutlah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Dia menderita ketidakadilan, kemudian dia sangat dirugikan secara manusia. Tetapi justru itulah yang membawa kita ke dalam kemuliaan, melihat tentang segala kelimpahan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, dirugikan orang lain itu nggak mudah. Dikecewakan orang lain itu nggak mudah. Kemarin ada seorang anak, karena saya kan membuat sosial media, saya buat beberapa laman. Ada laman renungan harian, ada laman rumah pemuritan, ada laman Bible study, ada laman pengembalaan online. Saya lihat laman-laman ini banyak pengikutnya, ada 10.000, ada 6.000 dan sekian. Jadi saya tutup, kasihan juga orang tidak ikut. Jadi saya harus merasa bertanggung jawab untuk terus melayani mereka. Sehingga kadang saya kirim renungan yang saya tulis, saya kirim, kemudian saya kirim juga ayat-ayat. Nah, bahkan ada satu laman yang kemudian ada orang-orang yang dapat dikatakan orang-orang yang kaya yang mengikuti laman itu. Tapi yang pasti bahwa saya merasa bahwa itulah sukacita yang besar bagi saya. Saya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi yang menarik daripada semuanya itu adalah ada kemudian anak yang respon, dan dia chat secara khusus karena di laman itu beberapa saya lupa hapus, kemudian ada nomor saya. Dia minta untuk konsultasi lain sebagainya. Kemudian yang pertama dia tanya, kenapa Bapak bisa jadi hamba Tuhan? Dia berkata itu panggilan khusus. Nah, lama-lama dia cerita bahwa dia mau ngajak temannya untuk kerja ke Jakarta, kemudian dia kirim uang. Ternyata temannya ini nggak kunjung datang ke Jakarta. Dia berkata itu menjadi pelajaran, harusnya orang itu berangkat dulu, datang sini dulu, baru di sini dibayar tiketnya. Tapi maksud saya adalah kadang-kadang Tuhan mengizinkan suatu situasi yang memang merugikan kita, tapi kita bisa belajar dan kita bisa makin cerdik, makin pintar menghadapi situasi. Bahkan membukakan pada kita cara-cara yang indah, yang baru. Dan berikutnya dikatakan bahwa tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, pengen cari keadilan, tapi justru melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ingat, kalau kita bersengketa, kemudian kita merugikan saudara-saudara kita, harusnya itu merupakan pukulan bagi kita, karena itu juga merugikan kita. Jangan kita merasa, wah saya udah menang, saya sudah mampu melumpuhkan dia, saya sudah lebih hebat daripada dia. Tidak. Kalau betul kita orang beriman, kalau kita tahu bahwa orang itu dirugikan, sebetulnya kita bukan orang beriman. Justru orang itu yang merasakan ketidakadilan, ya sebetulnya kita ini bukan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam keadilan Tuhan. Maka jangan pernah menepuk dada kita kalau kita berhasil dalam kejahatan kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, kalau kita nggak adil, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita merugikan orang lain, kalau kita jahat terhadap orang lain, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, karena Tuhan lebih mencintai orang-orang yang mencintai keadilan, penuh dengan kasih, bahkan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi dalam bagian ini, kiranya ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kalau ada masalah di antara kita, mari kita cepat selesaikan. Karena kalau tidak, itu merugikan kita. Dan jangan di blow up, digoreng-goreng, seakan-akan itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu pun bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Itu pun merupakan sesuatu yang merugikan kita. Ya makanya kan kalau ada masalah dalam keluarga, kalau bisa kita pendam dalam keluarga itu, pendam saja. Nggak perlu cerita kepada yang lain. Cerita kepada yang lain bisa menyebar kepada yang lain. Nah, kita harus belajar ya. Jadi kadang-kadang kita berkata cukup untuk kamu ya. Nah, di sini cukup untuk kamu, di sini cukup untuk kamu, di sini cukup untuk kamu. Jadi cukup semua untuk semua orang. Dan itu menimbulkan permasalahan yang nggak perlu. Dan orang yang dengar tentang masalah kita, dia nggak tahu persis tentang masalah yang terjadi. Dia hanya tahu apa yang dia dengar. Sehingga tidak menimbulkan penyelesaian. Yang terjadi adalah masalah-masalah. Ya kiranya ini suatu pelajaran yang indah bagi kita. Mari kita memahami bahwa ya keadilan harus hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ya sebagai penutup, ya saya berusaha untuk berpikir tidak ada spesial terhadap satu sama lain. Jadi saya tidak mau mengukur dengan perasaan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat. Ya saya berulang-ulang katakan bahwa orang itu memberi kepada saya kecil atau besar, atau dekat atau tidak, ya bagi saya bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi semua orang diukur dengan sesuatu hal yang sama-sama bernilai di mata Tuhan. Ya kita semua berharga, kita semua bernilai, kita semua berlayak mendapat keadilan. Siapa yang punya talenta melayani, siapa yang sungguh-sungguh melayani. Maka mari kita bersikap adil di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.